Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wa karrama alaina bis salamah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil-Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala fadkuruni adkurkum waskuruni wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala as-sadaqa anhu. Amma ba'du. Hadirin muslimin apabila para pemangku khataman halaqah riyadhah dari berbagai sifat, berbagai lokasi, wabil aula al-mukarram wal-mukarram, ketua yayasan yang ada di tempat yang mulia ini, Bapak Asep Jatnika. Beliau adalah mantu dari wakil talqinnya yang ada di Cianjur, Alhamdulillah, dan alhamdulillah terus memperjuangkan akidah atau pesantren Sulaiyah yang besar sampai Rasulullah di tempat yang mulia ini dengan cara yang mulia meninggalkan nama mulia. Mudah-mudahan beliau dan semua para asatidz yang telah membacakan ayat Al-Quran, tampil tawasul mangkoba sahibul auqat yang menertibkan acara dan ikhwan walawat, insyaallah semuanya pilihan Allah teristimewa. Amin. Di dunia ini ya, pilihan Allah terbaik, pilihan Allah terbaik. Kalau memang landasannya yaitu dan jamaah, kalimatnya yang terunggul, yang teristimewa. Itulah yang saya rasakan dengan penuh kebanggaan, hormat, dan merasakan sesuatu yang tak terhingga yang Allah berikan. Mudah-mudahan Bapak saya beserta jamaah di sini semua diberkahkan usianya, amin. Diberkahkan kesehatannya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarganya, mencapai putra putri soleh solehah, berakhir karim, maslahat manfaat bagi beliau dan putra putri, dan maslahat manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Hadirin rahimakumullah. Allah mengibadahkan Bapak itu yang bersifat khusus. Ada khusus, ada khawasil khawat. Karena Allah izinkan lisan Bapak dan lisan Ibu untuk mengesahkan Allah, ditarik oleh Allah. Itu namanya, kalau kepada para nabi itu namanya bangsa tauqifiyah, dan kepada kami apa tauqifiyah? Hidayah tauqif, yang tidak satu pun makhluk diberitahu siapa nama Tuhan semesta, siapa pencipta alam, siapa pencipta pengatur Bapa dan Ibu. Kalau Bapa dan Ibu sudah tahu dari ayah, bunda, betul siapa itu semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ditarik lagi ke khawas bahwa Bapak diberi gerakan hati, bersihkan hati, menginginkan kalimat itu supaya menjadi amalan Bapak, supaya menyertai pikiran Bapak, gerak dan diam Bapak, maka sudah masuk kepada
khawas ataupun ausat meningkat, berarti dikrut darajat nilainya. Lalu Allah kasihkan lagi, disimpan dikir yang itu amalkan, disimpan dikir yang bapak amalan itu tidak kolbun bapak, kolbun ibu. Yang satu makhluk pun tidak Allah izinkan mengetahui roh dan jiwa bapak sedang apa. Hanya bapak dan Allah yang mengetahuinya. Maka untuk mengontrol kita lupa dan ingatnya saja, tatkala itu ditanamkan dengan kolbun bapak dan ibu, ada untuk kembali. Alhamdulillah. Tatkala lupa kan bapak bisa ingat lagi. Betul. Tatkala jauh terbawa ilusi, imajinasi, hayalan, bisa mendekatkan dengan secepat. Gila. Itulah khawasil khususil. Kalau sudah di sana maka semua gerak dan diam bapak, benda mati dan benda hidup yang digeluti bapak ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Alhamdulillah. Akan mendapatkan saksi di hadapan Allah bahwa bapak sedang menyandar kepada zat yang maha abadi. Kalau bapak dan ibu menyandar kepada zat yang maha abadi, maka bapak mendapat keabadian dari hadirat Allah. Maka nabilah yabqa, apa-apa yang di dalam hati bapak ada karena Allah, tatkala karena Allah ingatan bapak itu menjadi abadi, maka yabqa kekal. Kalau hati bapak ingat Allah kekal dalam kolbun bapak, yang satu bersitan saja ingat Allah diabadikan oleh Allah, maka pertama layak masuk surga Allah. Amin. Amin. Inilah kemenangan yang luar biasa. Di mana layak masuk surga Allah? Memang surga oleh Allah diciptakan, walaupun surga makhluk, tapi oleh Allah diabadikan keberadaannya. Amin. Amin. Dan yang layak masuk ke sana orang yang menyandar kepada zat yang maha abadi. Oleh siapa? Oleh zat yang maha abadi. Inti kalimatnya sebagaimana Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah saudara-saudaraku iman akhwat luar biasa yang aku berikan pada bapak dan ibu pada saat siang ini. Apalagi bapak dan ibu sudah memudawamahkan, istiqomahkan dan difasilitasi oleh ketua kita Bapak Asep dan dengan para muballigh, para asatid, para alim ulama, para murabbi, para muallim dalam konteks landasan-landasan kebenaran Allah. A'lam anna la ilaha illallah. Tidak ada bukti. Mungkin bapak ada yang jalan kaki banyak, betul, naik mobil, naik sepeda, naik motor, sama, semuanya satu, kesatuan. Inilah keindahan yang tersiar mengembara mengingat Allah. Yang diamalkan oleh bapak itu adalah hikmat kalau kalimat, hikmatul kalimat, hikmah yang sempurna. Biha dengan bapak mengamalkan la ilaha ya tabil abdu ila hadabil kursi, terangkatlah bapak seorang hamba, terangkat gerak dan diamnya karena ruh yang mengantarkannya, ruhul kursi bapak yang telah ditanamkan oleh ruhul kursi dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. melekat di kolom bapak karena ada yang sama yang harus bergabung bersama Rasulullah. Maka tatkala bapak mengucapkan la ilaha illallah, yang diucapkannya tanda keislaman, tahkum bidawahi, hukumilah orang ini benar-benar Islam. Yang diingatkan itu munjin yang menyelamatkan. Maka ada dalam kalimat beribadah itu ada kalimat takwa, ada kalimat rahmat, ada kalimat miftahul jannah, ada istilah kalimat najah, kalimat keselamatan. Kalau kalimat najah yang cocok apa yang diucapkan dengan yang diingatkan. Maka ada zikir jahar, zikir khafi. Tatkala zikir jahar nyambung bersama frekuensi ruh yang ada dalam bapak, masuk ke dalam jiwa bapak, mencetak jantungnya dengan ingatan yang tidak satu pun makhluk tahu, yaitu jiwa najah, selamat. Selamat gerak bapak, selamat diam bapak, selamat posisi bapak dimanapun bapak berada, mau di kantor, mau di ladang, mau di mall sekalipun, di kebun,
di pesawat, di udara, di lautan, di udara, semuanya oleh Allah diizinkan untuk bersaksi bahwa ini hamba sedang wahidun, abdun wahidun. Amin. Ini hamba yang datang dari apa? Di jalan pulang ini dan misalnya apa? Yayasan Pondok Pesantren Surabaya yang posisi yang posisi di jalan Gambir dipimpin oleh Allah semua. Maka yayasan ini alat amin diabadikan oleh Allah unsur yang maha karena Bapak wajar menurut saya, tapi hakikatnya kasih sayang Allah yahdillahu linurihi mayasa, memberi petunjuk kepada nurnya ini mayasa sekehendaknya. Nur ini apa? Nurnya nur tauhid yang akan berlaku dalam lautan mahabbah dan ma'rifah. Amin. Yang Allah kasihkan kepada yayasan yang ada di Jalan Pulang ini. Alhamdulillah. Sungguh kalau mereka tahu jauh di sana yang tidak Allah bukakan hijab, tapi mereka memiliki uang triliunan dolar dan memiliki emas permata seluas pantai lautan misalnya. Lalu apa bukakan apa yang ada di bapak dan di ibu yang ada di Jalan Burambi ini? Lalu Allah bukakan kepada mereka yang masih tertutup. Sungguh mereka akan tergopoh-gopoh datang ke sini, walaupun mereka harus menukarkan kekayaan semua, karena tahu apa yang ada di kalbu bapak dan ibu. Nur itu akan mengabadikan bapak. Alhamdulillah. Dan sadar mereka siapapun orangnya, sehebat apapun kekayaan, kekuatan, tapi tetap itu masih berkedudukan panas, akan mengakhiri dan terakhir apapun diakhiri dengan hanya membuatkan limbah sampah belaka. Bisa dia yang mendahului apapun kekayaan itu yang juga mendahului. Tapi apa yang ada di kolom bapak dan ibu yang ditanamkan dengan niat yang benar, cara yang benar, tujuan benar, maka benar abadi. Itulah syukur dikir yang telah Allah berikan kepada bapak. Amin. Dan syukur yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pada sahabat di dalam kewisudukan di awal pertemuan kelima, ja'alallahu lakum ja'alallahu wa iyyakum minad dakhirina lahu khafidho. Ada ya di pembukaan kelima ya. Semoga Allah menjadikan kita dan kamu semua dari orang-orang yang banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan minat dakhirin wa dakhirat. Amin. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah di alam yang hanya sebentar, tidak akan lama. Apa yang ada di dalam dikatakan adalah fikrul qalbi ma'rifatullah, kerjanya hati mengingat Allah. Kalau hati sedang mengingat Allah, tatkala bapak berdagang menjadi abadi. Nilai ibadah tetap dagang, karena itu di makom asbab, makom syariat. Tapi makom hakikatnya bapak terus mengalirkan berinvestasi abadi. Coba dua-dua. Ya nikmatilah kita hidup di dunia ini, kadang-kadang menemui suka dan duka, kadang-kadang menemui kemudahan ataupun kesusahan, betul Pak? Selalu berjalan saling berganti. Entah siapa orangnya. Tapi tatkala semuanya itu ada yang menyertai pikiran kita mengingat Allah, yang menyertai ingatan kita bersama Allah, yang menyertai gerak dan diam kita, selalu kita bersandar dalam landasan kalimat la ilaha illallah, tidak tertumpukan. Amin. Inilah maka integritas hamba di hadapan Allah, ingin benar-benar integritas insannya dengan apa? Tak dan kamu. Sebagaimana sabda Rasulullah sabdakan, Abdul Maqbul Tuana
wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. sebaik-baik yang aku ucapkan. Dan Nabi yang 124.000 Nabi dan Rasul tak lain dan tak bukan, yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita tidak dipensiunkan dikir, amin. Amin. Nah, mudah-mudahan. Tapi lain gombal nafsu terus berjalan, Pak. Karena nafsu itu adalah ada syaitonnya. Syaiton apa? Syaiton melarang kita mengucapkan la ilaha Illallah. Syaiton melakukan kadang-kadang mendorong silakan terus banyak zikir, banyak puasa, banyak sholat. Tapi dalam hati kamulah terbaik, kamulah terhebat. Orang lain itu ya tidak ada apa-apa bagi kamu. Kalau muncul itu perasaan itu sudah syaiton melakukan apa? Maka pukul bin sadidin di qauli la ilaha Illallah. dengan kekuatan itikan Bapak, tujuan Bapak bahwa Bapak berzikir ini untuk membuktikan hamba di hadapan Allah. Buat apa kita ingin nebeng puji dari Allah, nebeng kekuatan, nebeng hebat, nebeng apa? Kita sering mengucapkan la ilaha illallah wa fi qaulika la ilaha Illallah. tapi wa fi qalbika dalam hati kamu yakin beberapa Tuhan, bahkan ingin menuhankan diri. Itulah yang tidak terkontrol oleh dunia jali ataupun dunia syariat. Tapi di dunia torikot hakikat itu selalu muncul, maka terkontrol dengan ucapan la ilaha yang Illallah. ditanamkan. Lalu kesananya naik lagi sampai ke Jabatia, masih ada syaitan Jabatia. Allah telah menurunkan karomah kepada kita. Apa saja karomah terbaik apa? Karomah termulia apa? Ya wiridan itu sendiri yang Allah berikan, karena wiridan itu adalah kewajiban Bapak di dunia. Masalah wahid pemberian Allah tidak di dunia saja, di akhirat juga Allah terus abadikan. Tapi kita kadang-kadang terjebak dengan wiridan itu selalu Allah supaya menggelarkan, menampakkan wahid kepada kita. Wahid kehususan. Bahkan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan akhirnya mengaku yang tidak pernah diakui oleh kita. Apa? Menentukan makom kita. Bahwa kita ini makomnya sudah museumnya. Makomnya kita sudah apa misalnya teori. Nah itu nggak bisa. Padahal bapak-bapak ini insya Allah dengan karunia Allah itu min awliyaillah semua, amin. Waliin waliyatillah. Tapi jangan diaku karena takut muncul sombong. Betul Pak? Karena pembuka pintu untuk mencapai awliya Allah itu adalah pembukanya itu, pintunya itu zikir. Dan jalannya juga dengan zikir. Tapi di akhirnya kan pun pula zikir, diakhiri pula dengan zikir. Selamat pagi insaniah di hadapan Allah. Amin. Amin. La ilaha Illallah. sudah tidak mampu syaitan akan termakan. Lalu di mana? Di sirri, di telur sirri yang terdalam. Kalau sudah mencapai zikir Bapak dari ucapan walaupun menyatu, dipenuhi dengan kekuatan zikir, maka zikir yang di dalam itu akan menembus terus merilai kemana? Ke telur. Kalau sudah di telur itu sudah wilayah Malakutia, maka Bapak akan merasakan rindu kepada Allah, akan merasakan Bapak cinta kepada Allah. Apa yang Allah firmankan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah firmankan kepada kanjeng Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya itu. Allah tembuskan pula kepada umatnya karena ini adalah umat pilihan Allah. Karena pemimpinnya pun juga pilihan Allah. Terbaik, Bapak juga terbaik dalam umatnya. Amin. Amin. Rasulullah SAW sebaik-baik makhluk wa khusuhairul khalqi antat tamama bihi jami'a rabbana wa amama bisakahu basaruhu la yunsahu bi ghairihi hatta zaman yunsahu. Telah ditentukan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik makhluk. Karena beliau selalu interaktif bersama Rabbnya. Walaupun beliau di alam mulki, pada hakikatnya seluruh alam yang sedang bersamanya. Amin. Amin. Itulah hakikat Muhammadiyah Muhammad. Bahkan bersama pendidikannya yang tidak putus dalam hatinya. Syariatnya untuk semuanya. Dan walaupun
berganti dari alam manual sampai alam milenial sampai alam yang selalu inklusif meninabokan manusia-manusia itu di zamannya. Tetap syariat Nabi Muhammad tidak akan pernah diganti. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Itulah la ilaha illallah. Yang kedua, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih oleh Allah sebaik-baik makhluk. Dan semua para nabi mengakui para nabi wal mursalin dari mulai Nabi Nuh Adam sampai Nuh sampai beliau saat itu berbalik. Yang ketiga, Bapak sebagai umatnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Substansi yang kita ambil dalam firman Allah yang itu bahwa Bapak kuntum khairu ummatin sebaik-baik makhluk, sebaik-baik umat juga karena umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diakui para Nabi Nuh. Kumpulan Bapak tempat yang mulia ini, amin. Amin. Diakui oleh Ibrahim Khalilullah, amin. Amin. Diakui oleh Musa Kalimullah, Amin. diakui oleh Isa Ruhullah, Amin. diakui oleh Ismail Zabihullah, Amin. dan Ibrahim Khalilullah. Amin. Mana dia iman bingung kan? Dalam Sahih Bukhari ada keterangan bahwa suatu tanda umat Nabi Muhammad itu adalah mereka pilihan Allah terbaik, bahkan dijadikan saksi oleh Nabi Nuh bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah yang menyaksikan risalah Nabi Nuh disampaikannya kepada umatnya. Nabi Nuh minta saksi, minta kesaksian dari umat Nabi Muhammad. Insya Allah termasuk Bapak yang ada di tempat yang mulia ini, amin. Amin. Apa dalam Sahih Bukhari ada gambar babanya yudanu yaumul qiyamah, dipanggil Nabi Nuh pada hari kiamat, wa yuqalu, dan ditanyakan kepada Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala, hal balak kita, apakah kamu telah menyampaikan risalahmu? Ini risalahmu itu apa? Yang tauhidnya la ilaha illallah. Dan sampaikan dulu. Kata Nabi, labbaika wa sa'alaika ya Rabbi. Nah, aku datang menunggu panggilan ya Allah. Aku telah ya Allah telah menyampaikan risalahku sebagaimana kau menyenangkan. Maka Allah menanya lagi, wa yud'a qaum. Lalu Allah menanyakan kepada kaum Nabi Nuh, hal ballaghakum. Hei kaum Nabi Nuh, apakah benar Nuh telah menyampaikan risalahnya? Karena di dunianya kaum Nabi Nuh tidak ikut Nabi Nuh, di akhiratnya pun juga tetap mengingkari. Bagaimana kata kaum Nabi Nuh? Yaqulu ma'atana min nadirin wa ma'atana yubahi. Tidak ada satu orang pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tidak ada satu utusan pun yang datang kepada kami untuk mengikuti risalahnya. Ya Tuhan. Bagaimana firman Allah diteruskan? Allah ataupun Yaqub limuni. Lalu Allah bersabda berfirman lagi kepada Nabi Nuh, ma yashhadu laka. No, kata kamu telah mengatakan, kamu telah menyampaikan, dan kata umat kamu ternyata kamu tidak menyampaikan risalahmu. Ma yashhadu laka, siapa yang akan menjadi saksi kebenaran kamu menyampaikan risalahnya? Fayaqulu, Nabi Nuh mengucapkan lagi, Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Itulah hebatnya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Bukan Allah tidak tahu, yang menanyakan ini adalah ta'limu minhu, ini pelajaran. Ada taklim minhu, pelajaran dari para anbiya wal mursalin untuk mensyukuri nikmat, untuk mensyukuri bahwa kita dijadikan umat Rasulullah sebaik-baik umat. Tapi benarkah kita sebaik-baik umat? Ada yang lebih, ada yang bangkit kan? Ini apa yang dijadikan sandaran Nabi Nuh? Kekuatan untuk menjadikan Bapak Ibu menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, maka dalam Sahih Bukhari itu sudah ada yang umum, yang khusus sudah membaca, maka kita
enaknya dan merasakan kekuatan dalil, kekuatan kebenaran bagi kita bahwa di kolbun bapak, di kolbun ibu ada latifatul ruh. Yang sudah jalan latifatul kolbinya ditanamkan kalimat takwa, kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat Islam, yaitu dzikrullahi akbar, lalu merilai dengan secepat kilat tatkala dikir yang benar dengan cara benar menuju kepada zat yang maha benar, maka sudah hidup bersama frekuensi ruh, latifatul ruh yang di sana bergabung bersama Anbiya wal Mursalin, wabil aula Nuh dan Ibrahim Khalilullah. Ada di latifatul ruh, posisi sebelah kanan dia, di bawah susu sebelah kiri. Tatkala relung jiwa bapak sudah tetap mendapatkan stempel sibgot Allah, celupan Allah, stempel Allah, kan gimana itu kan di surah Al-Baqarah ayat ke-138. Sibgot Allah, celupan Allah, stempel Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan, ada lagi yang lebih baik daripada celupan Allah? Tidak mungkin ada, karena Allah maha segala-galanya. Allah itu bakok, yang lain kan panah. Mana mungkin ada yang menandingi kebakuan Allah? Maka dengan itu kalimat la ilaha illallah diingatkan makna makrifat, mahabbah, kebenaran la ilaha illallah. Bersambung dengan Nuh sudah membenarkan ingatan bakat kepada Allah. Amin. Amin. Ibrahim sudah membenarkan dan sudah membenarkan kepada kemahabbaan, kemarifatan, ketauhidan Bapa yang ada. Maka insya Allah itulah yang akan menjadi saksi untuk para Anbiya wal Mursalin. Siapa? Ya itu kuntum khairu ummatin. Amin. Amin. Yang mutabah pada Rasul Allah. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita mohon pada Allah, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan, wa qur'atan wa ibadatan wa adan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kekuatan mengikuti Rasulullah. Amin. Amin. Mengikuti para Anbiya wal Mursalin. Amin. Amin. Apa yang mereka amalkan, apa yang mereka ingatkan, apa yang mereka musyahadatkan. Amin. Lalu digabungkan bersama frekuensi kita semua. Amin. Amin. Karena kita ingin bertaat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal dan akhir, maka tidak terjadi pangsiun zikir. Amin. Amin. Mohonnya juga awal dan akhir. Maka kita ingin kalimat haqqin alaiha nafiya. Kalimat yang itu, kalimat hak itu, kalimat tauhid itu, kalimat tauhid itu ingin selamanya bersama kita. Amin. Amin. Di waktu kita hidup. Wa alaiha namu, dan karena kalimat itu kita mati. Amin. Amin. Wa bihadul asu insyaallah ta'ala minal aminin, dan dengan kalimat itu tatkala kita dibangkitkan di mahsyar di yaumul hisab. Amin. Amin. Insyaallah ta'ala minal aminin. Insyaallah kita semua aman sejahtera. Amin. Selamat selama-lamanya. Ya Allah, berilah kekuatan untuk mencapai ke sana. Amin. Dengan hidayah dan taufiknya. Pihak la ilaha illallah. Jadi sudah dibenarkan. Jadi tinggal apa? Dipindah mengucapkan sesudah sembahyang. Faidah qultum sholat taqabbalullah. Apabila Bapak selesai sembahyang, ucapkanlah 165 minimal, maksimalnya lebih baik, lebih banyak lebih baik. Nah, kasih roh di sana untuk diucapkan. Yang diingatkan apa? Ayat 1 selamanya tidak boleh lupa. Kan tak mungkin tidak lupa karena kita makhluk. Yang tidak pernah lupa siapa? Tuhan yang maha segala-galanya. Tapi dengan niat Bapak ingin zikir, terus Bapak berusaha berzikir, memproses Bapak ingin menjadi istiqomah dalam zikir, insya Allah lupa Bapak dengan anugerah Allah dihukumi oleh Allah. Ingat. Amin. Amin. Jadi apa dan selamanya. Tatkala Bapak mau tidur, ingatlah Allah sebelum tidurnya. Aktifkan lisan Bapak, ya hati, Allah, hati Bapak hidup. Hati. Maka tatkala Bapak tidur, itu dihukumi tidur Bapak ingat Allah. Amin. Itulah Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Di waktu senang ingat Allah, waktu
susah ingat Allah, di waktu siang ingat Allah, waktu malam ingat Allah. Ingat Allah yang mana yang diucapkan sudah kalian ataupun tatkala waktu sedang yang diingatkan dalam segala ruang dan waktu. Itulah dzikrullahi akbar. Amin. Amin. La ilaha Illallah. ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib Salam alaika, sholawatullah alaika. Di waktu sehat ingat Allah, di waktu sakit ingat Allah, di waktu miskin ingat Allah, di waktu kaya ingat Allah. Siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasilatun bainana wa bainal. Antara kita dengan Allah beliau, nurnya, ruhnya, syariatnya, pokoknya segala. Apalagi sirnya, kursinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan selalu bersama kita. Amin. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Di dalam hati selalu ingat muncul bersamanya, maka muncul sampai kepada sirul kursi, maka Bapak tadi dibukakan oleh Allah mukasafatul yakin, terbuka keyakinan bahwa Allah ad-Dawid, bahwa Allah al-Batin. Bapak sudah yakin, seyakin-yakin, bukan hanya taklid buta, bukan hanya dalam ilmu yakin, tapi sudah masuk ke ilmu yakin, tembus kepada hakul yakin. Maka setelah Bapak sudah ada di sana, maka Bapak akan didudukan wa adilasahum ala kursi tauhid. Akan Allah mendudukan kepada mereka-mereka yang telah seluruh ibadahnya dan sirnya di dalam ketauhidan. Maka Bapak pun akan menjadi hamba yang bertauhid. Amin. Amin. Lalu Allah bukakan, akhirnya mukasafatul yakin. Dan akhirnya Allah tingkatkan lagi mukasafatul ghaibi. Allah nampakkan perkara yang gaib. Maka sesuatu aulia tatkala mau meninggalnya dan sebelum meninggalnya nampak mana alam gaib, jin, malaikat, alam barzah, alam akhirat, itu semuanya bersifat gaib. Tapi karena iman sudah kuat dalam kekuatan ritual, kekuatan keyakinan, kekuatan ketundukan, maka alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah tajalikan, Allah letakkan terlalu nyata akhirat bagi ahli akhirat. Sudah bukan kata-kata dan khayalan ataupun imajinasi lagi, karena sudah nampak semuanya. Allah bukakan kepada itu dan sirnya yang sulit untuk mengatakannya. Kata-kata baru datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran yang datang dari Allah sebagai Bapa, karena Bapa selalu interaksi berhubungan bersama Allah, maka Allah pun menampakkan gaibnya, menampakkan dohirnya dalam satu kekuatan pikir ingatan Bapa yang Allah sambut dengan ridho dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Amin. Amin. Itu apa nyata semua. Jadi karena dibuka kisah mukasafatul yakin, muayyanatul ghaib. Bagaimana itu? Hakikatnya bukan cara apa-apa, tapi Allah minta jalikan
memberikan petunjuk bahwa dikir Bapak adalah hakikatnya dikir Allah. Amin. Amin. Dikir akbar itu ingatnya Allah kepada hamba akbar. Maka ketika mengucapkan la ilaha dikir akbar, maka dikirnya Bapak kepada Allah itu akbar, bukan akbarnya Bapak, tapi akbarnya itu adalah rahmaniyah Allah, akbariyah Allah. Allah terjadikan kepada Bapak yang jauh tak terhingga pada dekat tanpa batas. Bingung kan? Jauh tak terhingga walaupun Bapak sehebat apapun kekayaan, punya triliunan dolar, sungguh tatkala Allah tidak memberikan hidayah nurnya, tidak akan bisa Bapak sampai kepada Allah. Tapi kalau Allah menghendaki, Bapak akan dikasih sampai menemui Allah. Tidak diukur dengan kekayaan Bapak, tidak diukur dengan kepintaran Bapak, tidak diukur dengan kehebatan Bapak. Maka Allah kasihkan ya Allahu ma yasha wa yakunu ma yurid. Bekerja Allah, berbuat Allah sekehendaknya, dan Allah menghukumi juga sekehendaknya. Tidak bisa diintervensi karena Allah absolut. Tidak bakum olah patu digawadisi. Allah kasihkan kepada ibu, yang ibu perasaan ibu datang ke sini dengan sukarela karena lillah. Amin. La ilaha illallah. Inilah kekayaan yang abadi yang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu. Maka ketika kesampaian Bapak dan Ibu tetap bukan hasil cara Bapak, karena caranya juga hasil karunia Allah. Nah itulah ya kalau hakikat atau sebenarnya kalau syariat ya itu hasil karya Bapak dan Ibu. Tapi kalau hakikatnya kan kasih sayang Allah. Amin. Dan sampainya Bapak kepada Allah itu bukan dengan kehebatan Bapak dan Ibu dan kita, tapi sebagai karunia Allah. Ma'arabtu Rabbi la arabtu al-Rabbi la arabtu Rabbi. Ma'akudan apa pangeran laula arabtu Rabbi ma'arabtu Rabbi. Kalau seandainya kita tidak karena Rabbi, pembimbing yang dikatakan dalam dimensi Torikoh adalah musik, ma'arabtu Rabbi, kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Betul-betul. La ilaha illallah yang benar, tujuan yang benar, insya Allah karena menjudat yang maha benar. Jadi sampainya itu karena Allah, karena kasih sayang Allah, karena anugerah Allah. Bikasbil hujudi an-naini wa rabbil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuri ya Allah. Dengan sebab la ilaha illallah dikasbil hujbi aini, dikasbil hujbi aini, dengan sebab terbuka hijab naiknya segala sebab. Tidak ada kata bagaimana, karena cahaya dari Allah, terbukanya karena dari nurullah. La ilaha illallah. Dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan masih biasa berkumpul bersama-sama. Apa itu? Zikir la ilaha illallah. Itulah mudah-mudahan Allah kasihkan kepada kita semua. Amin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami menciptakan, menjadikan kamu wahai umat Muhammad buat jadi saksi bagi seluruh manusia. Maka umatan wasata, umat pilihan, umat penengah, umat yang adil, umat yang penuh bijaksana. Inilah umat Muhammad. Wasata litakunu syuhada, supaya jadi saksi alam bagi seluruh manusia.
akan menjadikan segala yang dipegang, yang diingat, yang dipikirkan akan selalu tersambung hubungan dengan Allah. Waktu makan, waktu tidur, waktu suka, waktu duka, makan apapun Bapak lalu tersambung menghubung kepada Allah. Menjadi saksi semua bahwa Bapak ini adalah laki, Ibu adalah laki. Alhamdulillah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a, untuk umat kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat jadi saksi bagi kamu bahwa Bapak Ibu selalu menghubungkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad tahu di alam yang nampak ataupun alam yang abstrak, alam dohir dan alam batin, karena beliau rahmatan lil alamin, tersambung ingatan Bapak bersama beliau. Amin. Amin. Maka beliau akan menjadi saksi bagi Bapak. Amin. Amin. Dan Bapak akan menjadi saksi bagi seluruh umat, termasuk para nabi. Maka sebaik-baik umat wa yakuna rasulullah, dan beliau akan menjadi saksi buat alam jeung kabeh orang sadaya kita semua. Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, rupanya adanya segitu. Barangkali ada yang bertanya, boleh nanti ataupun sekarang, ataupun mau dilanjutkan pada tahap ini. Mau lanjut? Nah, ini ditunda dulu ya. Nah, hikmah ilmiahnya mudah-mudahan apa yang saya ucapkan mudah-mudahan masalah manfaat bagi saya, masalah manfaat bagi ibadah semua. Amin. Dan Allah telah mempertemukan saya bersama Bapak dalam sama-sama satu tujuan, satu ikatan, satu tujuan kita semuanya. Ilahi anta maksudi walidokama maksudi akhiri kata ulama satu ikatan kita dalam kata ikhwan wal akhwat, saudara-saudari, saudara laki-laki, saudari perempuan, semuanya adalah saudara. Mudah-mudahan Allah telah mempersaudarakan kita dalam bingkaian la ilaha illallah. Allah telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Kita sama-sama bermohon ya berupa pada Allah. Mudah-mudahan kita nanti saat kala dunia panah telah kita tinggalkan, mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali kita di surganya. Amin. Dengan ridho, rahmat dan ampunannya, beserta guru musik kita, bersama Sultan, para wali Allah semua, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau terus pagi? Enggak. Ada acara pagi? Enggak. Mana itu saat ini? Ada acara pagi ya? Ada acara pagi ya? Oh, enggak. Kita tutup dulu Pak Yasin. Allahumma sholli ala nabi